Pemirsa, kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat seiring banyak dijumpainya produk penghasil energi bersih, salah satunya pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap, di mana pemerintah mendorong PLTS atap untuk mengakselerasi target bauran EBT 23% di 2025 mendatang. Kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat seiring banyak dijumpainya produk penghasil energi bersih di pasaran. Salah satunya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Di samping teknologinya yang relatif mudah diimplementasikan di segala area, biaya instalasi terus menurun dan kian ekonomis. Hal tersebut yang membuat beberapa tahun belakangan minat pasar terhadap PLTS atap mengalami lonjakan pesat. Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga Mei 2021, PLTS atap tercatat digunakan oleh 3.781 pelanggan. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan pemanfaatan PLTS atap pada November 2018 yang hanya sebesar 592 pelanggan. Kementerian ESDM juga mengungkapkan tingginya minat masyarakat kepada PLTS atap akan memberikan peluang terhadap menurunnya konsumsi sumber energi fosil yaitu batu bara. Hasil riset menunjukkan PLTS atap akan mampu mengalahkan PLTU seiring perkembangan teknologi baterai di tahun 2028. Selain itu, PLTS atap juga didorong untuk mengakselerasi target bauran EBT 23% di 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik PLTS atap diminati harga makin kompetitif. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa yang merupakan Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia atau disingkat dengan AESI. Kita akan langsung sapa saja Pak Fabi. Apa kabar, Pak? Baik, David. Terima kasih Pak Fabi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari informasi yang baru saja kita sampaikan, Pak Fabi, pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat sepertinya, khususnya untuk tenaga surya. Bagaimana Anda melihat seberapa besar potensi energi tenaga surya di Indonesia? Ya, kalau kita lihat Indonesia ini punya potensi energi surya yang sangat besar ya. Kalau data dari Kementerian SDM itu menyatakan kita punya potensi 207 gigawatt. Tapi dari hasil kajian yang dilakukan oleh ISR, dan ini bisa dilihat ya di website kami, potensi energi surya di Indonesia kalau berdasarkan pada ketersediaan lahan saja, yang sesuai dengan PLTS itu untuk semua PLTS ya bisa mencapai 3,4 terawatt sampai 20.000 terawatt. Jadi jauh lebih tinggi daripada angka atau data yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat secara khusus untuk PLTS atap, potensi atap PLTS di atap bangunan rumah, ya di atap bangunan rumah, ini belum masuk gedung yang lain, bangunan yang lain, tapi bangunan rumah saja potensinya berdasarkan ketersediaan dan aksesnya itu bisa mencapai 655 gigawatt peak. Jadi potensinya sangat besar, dan kalau ditambah dengan atap-atap bangunan lain, misalnya atap bangunan industri, perkantoran, ya, pertokoan, komersial dan lain, dan gedung-gedung lainnya, kami yakin bisa lebih daripada itu, mungkin 2 kali lipat. Baik Pak Fabi, dari besarnya potensi yang ada, bagaimana dari sisi pemanfaatan sampai sejauh ini? Apakah masih kurang dan belum maksimal, Pak? Ya, kalau dari pemanfaatan PLTS atap di Indonesia masih sangat minim ya. Dari hasil dari catatan kami, dari yang pelanggan PLN ya, pelanggan PLN itu ada lebih dari 4.200, 4.300 ya sampai dengan Oktober kemarin pelanggan PLTS atap. Jadi memang jauh lebih tinggi. Tetapi total kapasitas yang terpasang dari untuk PLTS atap dari ini yang dari data pelanggan PLN ya, itu mungkin sekitar 40-an megawatt ya. Jadi dibandingkan dengan potensi yang tadi saya sampaikan mencapai yang paling minim saja itu untuk PLTS atap yang bisa mencapai untuk rumah tangga ya, untuk bangunan rumah yang bisa mencapai 650 gigawatt. Angka ini tentunya sangat kecil karena hanya kira-kira 40 megawatt yang itu pun disumbang oleh
PLTS atap di di pelanggan rumah tangga dan juga pelanggan industri. Tapi yang cukup menggembirakan yang kami lihat adalah dalam 2 tahun terakhir minat komersial dan industri untuk memasang PLTS atap itu sangat tinggi, dan kita lihat industri sekarang sudah banyak ya yang memasang PLTS atap, terutama industri-industri yang terafiliasi gitu ya dengan brand-brand tertentu, brand-brand asing ya. Dan kita lihat di Indonesia ini kan ada di dunia ini ada yang namanya RI100 ya. RI100 itu adalah perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk menggunakan energi terbarukan mencapai 100% ya listrik yang mereka gunakan. Ada yang 2025, ada yang 2030. Beberapa dari perusahaan ini juga beroperasi di Indonesia, dan mereka coba untuk menggunakan PLTS atap untuk memenuhi komitmen tersebut ya. Di seluruh dunia ini anggota perusahaannya adalah hampir 270 ya yang sudah berkomitmen, dan kita lihat mereka sudah mulai memasang PLTS atap dalam 2 tahun terakhir, dan saat ini size terbesar ya untuk satu skala industri mencapai 7 megawatt. Baik, Pak Fabi, menarik, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba singgung bagaimana upaya untuk meningkatkan dari sisi konsumsi ini atau mungkin juga pemakaian dari infrastruktur PLTS atap ini bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AISI, dan kita masih bahas topik PLTS atap diminati, harga makin kompetitif. Pak Fabi, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya pemanfaatannya masih terbilang kecil begitu dari sisi potensi yang kita miliki. Pak Fabi, bagaimana Anda melihat langkah pemerintah dalam mengembangkan PLTS atap ini? Apakah sudah di jalur yang tepat atau mungkin ada semacam evaluasi yang harus dilakukan, Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat sebelum 2018 memasang PLTS atap itu bisa dibilang ilegal ya, karena belum didukung oleh satu regulasi yang cukup kuat ya. Tapi kemudian tahun 2018 Kementerian SDM mengeluarkan Peraturan Menteri SDM nomor 49 2018 yang menyatakan bahwa pelanggan-pelanggan listrik PLN itu bisa memasang PLTS atap dan bahkan menjual kelebihan listriknya. Mungkin bukan menjual bahasanya. Jadi mengirimkan kelebihan listriknya itu dengan menggunakan metering. Jadi mereka yang menjadi pelanggan PLN yang menggunakan PLTS atap dan ingin mengirimkan kelebihan listriknya ke jaringan PLN itu menggunakan metering ya, sistemnya. Nah, peraturan ini kemudian sudah direvisi baru-baru ini di bulan Agustus lalu keluar revisinya, yaitu Peraturan Menteri SDM nomor 26 2021 yang mana tidak saja pelanggan PLN yang memasang PLTS atap, tetapi juga semua pemilik wilayah usaha itu harus memberikan akses ya untuk jika ada masyarakat yang ingin memasang PLTS atap. Nah, ini khususnya wilayah-wilayah usaha lain di luar PL kan kawasan-kawasan industri yang mereka juga diberikan ketentuan untuk aturan yang sama. Nah, jadi kalau saya lihat memang aturan yang ada itu sudah lebih maju, hanya memang yang menjadi catatan sekarang Peraturan Menteri SDM nomor 26 2021 itu yang jauh lebih baik daripada aturan sebelumnya, itu belum bisa diimplementasikan secara penuh karena memang masih menunggu persetujuan Presiden. Ya. Nah, menunggu persetujuan Presiden ini ada catatannya gitu ya, karena masih harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan yang melihat dampak PLTS atap ini terhadap keuangan PLN begitu ya. Jadi kami berharap sebenarnya aturan ini bisa segera dilaksanakan, karena dengan ditunda-tundanya peraturan ini saya khawatir masyarakat itu akan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap keseriusan
keseriusan pemerintah dalam pengembangan PLTS, khususnya energi terbarukan secara umum. Baik Pak Fabi, untuk pemasangan dari PLTS atap ini terutama untuk rumah tangga, faktor dari harga kemudian infrastruktur yang masih mahal ini juga menjadi salah satu pertimbangan begitu. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, harga untuk PLTS atap untuk skala kecil, untuk skala rumahan sebenarnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu sudah cukup turun ya. Jadi kalau saya bisa bilang harganya mungkin 15-20% lebih rendah daripada 3-4 tahun lalu. Sebagai catatan saja bahwa rata-rata harga sistem PLTS atap minimum 2 KWP ya. Tapi kalau dengan minimum 2 KWP itu bisa menghasilkan kira-kira 7-8 kWh per hari. Biayanya saat ini itu kira-kira 30-an juta rupiah. Sistem yang lebih bagus misalnya bisa sampai dengan 40 juta untuk 2 KWP. Jadi rata-rata sebenarnya 15-18 juta per KWP. Nah, sementara untuk PLTS atap skala yang besar yang diaplikasikan di commercial and industrial buildings, harganya jauh lebih murah ya. Kalau kita lihat sekarang di pasaran, dan ini juga yang menjadi daya tarik buat industri karena sistemnya kan leasing ya, karena tidak boleh berjualan listrik. Jadi sistemnya adalah leasing, sewa. Tetapi kalau dihitung harga listriknya bisa mencapai 15-20% lebih rendah daripada tarif listrik industri rata-rata yang tarif listrik industri yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita lihat bahwa PLTS atap ini memang semakin kompetitif dan ini menjadi salah satu daya tarik ya kenapa khususnya pelanggan komersial dan industri itu ingin memasang PLTS atap, karena dengan menggunakan PLTS atap biaya operasi atau biaya listriknya itu bisa sedikit lebih rendah dibanding hanya mereka memakai 100% dari listrik dari pemilik wilayah usaha atau listrik dari PLN. Baik, Pak Fabi, terakhir singkat saja Pak, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem industri PLTS di dalam negeri, Pak Fabi? Ya, untuk pengembangan industri yang perlu diperhatikan adalah peningkatan demand. Kami berharap ada kepastian demand di atas 1 gigawatt, karena dengan adanya kenaikan 1 gigawatt per tahun ini, industri dalam negerinya diharapkan bisa tumbuh. Yang kedua, dalam jangka pendek ini implementasi dari Permen 26 2021 itu perlu segera dilakukan dan ini perlu menjadi perhatian Presiden ya, karena mandeknya sekarang ada di Presiden yang sedang menunggu mungkin feedback dari Kementerian Keuangan. Tetapi saya rasa ini bisa menaikkan ya minat masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target energi terbarukan 23% di tahun 2025 dan mendukung upaya Indonesia memangkas emisi gas rumah kaca yang sudah dijanjikan oleh kita juga kepada masyarakat internasional. Baik. Itu kira-kira. Pak Fabi, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Fabi, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi.